dari kelompok 2 akan menampilkan video modeling tentang teori Albert Bandura. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep modeling dalam teori belajar sosial yang ditemukan oleh Albert Bandura. Modeling adalah proses belajar melalui pengamatan terhadap apa ya? Yaps, terhadap perilaku orang lain, kemudian menirunya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering meniru apa yang kita lihat, baik dari teman, guru, maupun media sosial. Nah, melalui modeling, seseorang tidak perlu mengalami langsung suatu kejadian untuk belajar. Cukup dengan mengamati seseorang sudah bisa memahami dan meniru suatu perilaku. Modeling juga dikenal sebagai observational learning, yaitu belajar melalui observasi atau pengamatan. Contohnya, ketika kita melihat teman rajin belajar lalu mendapatkan nilai bagus, kita cenderung ikut meniru kebiasaan tersebut. Namun, modeling tidak selalu menghasilkan perilaku positif. Jika yang diamati adalah perilaku negatif, maka hal tersebut juga bisa ditiru. Oleh karena itu, siapa yang menjadi model sangat mempengaruhi hasil pembelajaran. Tahap pertama dalam modeling adalah attention atau perhatian. Agar proses belajar terjadi, seseorang harus fokus memperhatikan perilaku model. Biasanya, kita lebih tertarik pada orang yang kita anggap menarik, pintar, atau berpengaruh. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan baik, maka proses belajar tidak akan terjadi. Contohnya tuh, siswa lebih memperhatikan guru yang caranya mengajar menarik dibandingkan yang membosankan. Tahap kedua adalah retention atau mengingat. Setelah memperhatikan, individu akan menyimpan informasi yang dilihat ke dalam ingatan. Informasi ini bisa berupa gambaran, kata-kata, atau langkah-langkah perilaku. Semakin sering melihat atau mengulang, maka semakin kuat ingatan tersebut. Contohnya, siswa mengingat cara guru menjelaskan materi, lalu menyimpannya untuk digunakan kembali saat belajar sendiri. Tahap ketiga adalah reproduction atau meniru. Pada tahap ini, individu mulai mencoba melakukan kembali perilaku yang telah diamati. Namun, kemampuan meniru ini tergantung pada keterampilan dan kemampuan masing-masing individu. Contohnya, siswa mencoba meniru cara belajar temannya seperti membuat catatan rapi atau mengatur waktu belajar. Tahap keempat yaitu motivation dan vicarious reinforcement. Tahap terakhir adalah motivation atau motivasi. Seseorang akan meniru perilaku jika memiliki dorongan atau alasan untuk melakukannya. Salah satu contoh faktor penting adalah vicarious reinforcement, yaitu belajar dari konsekuensi yang dialami orang lain. Jika model mendapatkan reward atau pujian, maka kita akan lebih termotivasi atau meniru. Sebaliknya, jika kita mendapat hukuman, kita cenderung menghindari perilaku tersebut. Sebagai kesimpulan, modeling adalah proses belajar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar dari apa yang kita lihat, bukan hanya dari apa yang kita alami sendiri. 4 tahap dalam modeling adalah attention, retention, reproduction, dan motivation. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan dan orang-orang di sekitar kita memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih panutan yang baik, agar kita juga berkembang menjadi pribadi yang positif. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!